Bapa kami yang di surga, senantiasa kami bersyukur kami masih diberi kesempatan bertobat dan hidup. Karena itu setiap hari kami mau meminta pengampunan-Mu atas dosa kami, dosa dunia dan dosa seluruh orang-orang berdosa. Kasihani kami Tuhan, beri kami selalu pertobatan, kesempatan dan pengampunan. Hanya di dalam kasih Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami dan Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk selalu setia kepada Sang Pencipta. Dalam nama Yesus, amin. Pada siang hari ini kita kembali membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mohon dukungan saudara-saudara semua, subscribe saya ya untuk kelanjutan penginjilan kita semua, agar nama Tuhan dipermuliakan dan semua orang diberi kesempatan bertobat dan menerima kasih karunia, yaitu keselamatan jiwanya. Pada akhirnya ketika kita semua kembali, kita akan mencari Yesus. Ingatlah ini, semua Anda butuh Yesus. Tiada satupun yang tidak butuh Yesus. God bless. Pembacaan kitab di siang hari ini terambil dari 2 Tawari pasal 7 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9 yang berbunyi demikian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan dengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatianku kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu dengan berkata, takkan putus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan padamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud nyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian pada negeri ini dan pada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Elohim nenek moyang mereka yang bawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada ilah lain dan sujud nyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ke atas mereka. Nah, jadi benarkan bahwa ini ada ayat di mana nama Tuhan ada di dalam bangsa ini. Yang atasnya namaku disebut dan umatku yang atasnya namaku disebut. Nah, ini ayat 14, saudara-saudara, itu adalah ketetapan Tuhan atas bangsa Israel. Tuhan, terima kasih, biarlah kami selalu bersuka cita. Sekalipun kami berdosa, kami akan selalu meminta ampun, pertolongan-Mu, pengampunan-Mu. Sebab kami manusia sering jatuh dalam dosa, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Seperti bangsa Israel, seperti bangsa-bangsa yang menyakiti hati Tuhan, demikianlah kami mohon pertobatan dan pengampunan kepada-Mu. Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang menyelamatkan hidup kami dan bisa membinasakan kami dalam sekejap. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan-Mu, atas ciptaan-Mu kepada kami, atas roh yang Kau hidupkan kepada kami, sehingga kami boleh bergerak, beraktivitas, beribadah selalu kepada-Mu, mengingat Engkau di segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Elohim Israel, Allah yang hidup yang kami kenal di dalam karya Yesus Kristus. Dan bila Roh Kudus selalu menerangi hati dan jiwa kami dengan pengampunan, dan berkata bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa
menjalankan hidup kami dengan baik dalam firman-Mu, supaya kami tetap di dalam terang-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jadi jangan main-main dan bangsa Israel, Tuhan ada di dalam nama bangsa itu, sekalipun mereka jahat, jika mereka berbalik Tuhan mengampuni. Demikian juga kita. Kenapa mereka keras hati? Demikian juga kita harusnya bertobat juga. Saya juga bertobat setiap hari. Saya banyak berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan saya. Setiap detik itu saya mohon pengampunan dan mengaku dosa saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Demikianlah pembacaan kitab kita. Bapa, terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, selamanya di dalam bangsa yang pilihan-Mu. Kami bersyukur, bersuka cita boleh memuji menyembah Engkau, karena sekarang puji-pujian dan penyembahan kami ada di dalam hidup kami. Takkan terlepas dari bait suci di tubuh kami ini, kami selalu bersyukur diberi kehidupan dan Roh-Mu yang hidup di dalam kami. Tetap kami ingin menjadi anak-anak terang, walaupun kami tersakiti, tidak dipandang dunia, bahkan dikucilkan dari semua tempat. Kami tetap percaya bahwa Yesus adalah keselamatan dan harta kami paling berharga. Karena kami percaya semua orang pada akhirnya kelak akan butuh Yesus. Karena yang datang dari surga kelak adalah Yesus Kristus yang akan menghakimi dunia dan adil. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Elohim yang berkuasa atas seluruh bangsa di dunia, yang akan menjadi raja dan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Takkan ada yang bisa menggantikan Engkau, Tuhan, di hidup kami. Karena bagi kami orang-orang yang telah percaya dan diberi karunia penglihatan, kami semuanya percaya bahwa keselamatan itu telah Tuhan berikan kepada semua orang, tergantung pada orang untuk melihat Injil, cahaya ilahi daripada-Mu yang adalah terang dan hidup bagi kami orang-orang percaya, dan juga orang-orang yang dalam kegelapan untuk mencari keselamatan daripada-Mu. Jamah mereka Bapa, turunkan Roh-Mu yang sama seperti kami yang mengenal Engkau. Biar kasih karunia-Mu meliputi seluruh bumi ini, biar seluruh bangsa-bangsa bersuka cita, biar bangsa Israel juga mengenal Engkau sebagai Mesias mereka yang benar-benar hidup, dan seperti Raja Daud yang mengenal Engkau secara pribadi. Seperti semua bangsa-bangsa pilihan-Mu, bangsa-bangsa di seluruh dunia yang telah Kau pilih untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita. Jangan lupa subscribe guys. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Anda semua diselamatkan karena Anda mengenal Yesus Kristus, mencintai Yesus, dan tidak menghujat Dia karena Dia adalah pencipta kita. Kenalilah Dia, bacalah Injil. Jangan membaca Injil palsu, membaca Injil Barnabas, membaca Injil-Injil buruk, membaca kitab-kitab yang buruk-buruk. Kenallah Tuhan yang hidup, yang benar-benar mengajarkan kasih. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.